Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa kembali dengan Ibu Farida Akmaliah dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Anak-anak, berikut ini adalah tujuan pembelajaran dalam materi meyakini Allah Maha Pemberi. Pada pertemuan ketiga ini, kita hanya akan membahas tentang implementasi makna Asmaul Husna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, berikut ini adalah poin-poin yang sudah kita bahas ya. Dan Bu Lili berharap anak-anak sudah dapat memahaminya dengan baik dan benar. Setelah anak-anak dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wahhab yang Maha Pemberi, maka kita sebagai makhluknya harus meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Berikut ini Buli akan jelaskan ya nak ya, beserta contohnya. Yang pertama adalah senang memberikan sesuatu kepada orang lain atau memiliki sifat dermawan. Contohnya nak, ketika ada seseorang, misalnya pengemis atau pengamen atau siapapun ya, kerabat atau tetangga yang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita, hendaknya ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu, maka lakukanlah. Karena itu termasuk dari meneladani sifat Asmaul Husna Al-Wahhab. Yang kedua, nah, contohnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Ketika kita diberikan kemampuan untuk bisa membantu orang, maka lakukanlah dengan ikhlas ya, agar bernilai di sisi Allah. Yang ketiga adalah memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Ketika misalnya nak, di sekitar kita terjadi sebuah musibah, lalu didirikanlah posko, ya, posko bencana. Ada baiknya dalam bentuk meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab, kita tergerak untuk membantu. Ya, ketika kita memiliki kelebihan harta misalnya, atau kelebihan barang misalnya, yuk kita berikan. Karena itu termasuk dari meneladani sifat Asmaul Husna Al-Wahhab. Yang keempat yaitu memberi sesuatu sesuai kemampuan. Ya, di dalam gambar nampak ya nak ya, ada seseorang ketika dalam perjalanannya ya menemui atau menemukan seseorang ya yang tidak memiliki rumah, lalu ya tidur di emperan toko ya sebagai bentuk perhatian ya, bentuk empati dan dalam rangka meneladani Al-Wahhab, maka orang tersebut memberikan bantuan kepada pengemis jalanan itu. Masya Allah ya nak ya. Nah yang kelima yaitu memberi tanpa harus mengungkit atau menyebut-nyebut pemberian kita. Ya, dan tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri. Nah ini sesuatu yang biasanya terjadi dalam keseharian kita ya nak ya. Misalnya kita pergi ke kantin ya saat istirahat, kita membeli sesuatu dalam jumlah yang agak lebih, lalu kita melihat ada teman kita, mungkin ia terlupa atau memang keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan anak atau teman tersebut membawa bekal, maka sebuah keharusan atau ada baiknya kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi kepada teman yang tidak membawa bekal ya. Nah, ketika kita memberikan bantuan atau berbagi, ada baiknya kita tidak mengungkit-ungkit ya, agar tidak merusak perbuatan kebaikan kita atau nilai ikhlas kita di sisi Allah. Nah, anak-anak, harapan kita ya dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga hari ini, harapannya adalah semoga kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak, ini penjelasan untuk tugasnya. Seperti yang sudah Budi sampaikan di pertemuan pertama, bahwa kita adalah project based learning dalam materi meyakini Allah Maha Pemberi. Nah, tugas sebagai ujung dari pertemuan atau materi meyakini Allah Maha Pemberi ini adalah membuat naskah drama sederhana dengan tema meyakini Allah Maha Pemberi. Ya, berikut ada tutorial pembuatan naskah sederhananya. Nanti kita simak bersama ya, nak ya.
Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.